Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen Dr. Rizawati MSI selaku dosen pengampu kami dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Lisa Miliani dengan NIM 1860047. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yang dimana dalam proyek tugas UAS dengan berjudul Teori Belajar Behavioristik. Apa yang dimaksud dengan teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulasi yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Adapun beberapa tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme, diantaranya yang pertama ada Thorndike. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga ada John B. Watson. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Apa saja sih tahap-tahap perkembangan teori behavioristik? Yang pertama ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. 1. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, atau kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu itu sendiri untuk membuat perubahan. Kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap dalam arti bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, atau mendalam atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif dinamakan prinsip progresif. Kedua, bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis dengan nama prinsip sistematik. Ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat yang dinamakan prinsip berkesinambungan. Adapun aplikasi teori behavioristik. Pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peran reaksi. 4, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Ketujuh, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ke-8, hasil belajar yang dicapai ialah muncul perilaku yang diinginkan. Ciri-ciri teori behavioristik.
Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Apa saja kelebihan teori behavioristik? Yang pertama, membiasakan guru agar memiliki sikap teliti dan lebih peka atas keadaan pembelajaran. Kedua, guru tidak terlalu sering memberikan ceramah sehingga siswa dapat terbiasa belajar secara mandiri. Yang ketiga, mendapat membentuk suatu tingkah laku yang diharapkan mendapatkan penilaian positif, dan tingkah laku yang kurang pantas mendapat pengakuan negatif yang mendasar atas perilaku yang terlihat. Keempat, mampu merubah stimulus yang satu dengan stimulus lain dan seterusnya sampai respon yang diharapkan tampak. Dan adapun kekurangan teori behavioristik menjadi sebuah konsekuensi untuk membuat bahan ajar dengan bentuk yang telah siap digunakan. Tidak semua pelajaran bisa memakai metode ini. Untuk menertibkan siswa, para tokoh behavioristik memiliki metode yang paling efektif, yaitu dengan menghindari penggunaan hukuman. Keempat, lebih condong dalam memfokuskan siswa dalam berpikir linear, konvergen, kurang produktif, kurang kreatif, dan memperlihatkan siswa sebagai individu yang kurang aktif. Proses pembelajaran yang lebih terpusat kepada guru atau teacher-centered learning memiliki sifat sistematis. Sekian presentasi yang kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu buat kita yang mendengar. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.